Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahur Romaha, mahasiswi Sistem Informasi Reguler 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal UTS dari mata kuliah Enterprise Resource Planning. Untuk soalnya, jika diketahui untuk memproduksi barang D, diperlukan bahan baku A, B, dan C, di mana kondisi keperluan dan karakteristik tiap bahan baku tersebut adalah sebagai berikut. Berikut untuk kondisi bahan baku A, yang diketahui biaya pesan dan biaya penyimpanan, serta penentuan untuk menghitung loading dengan menggunakan metode EOQ dengan lead time 1 bulan. Untuk kondisi bahan baku B, dengan pencarian nilai loading menggunakan metode FOQ atau Fixed Order Quantity dengan lead time 2 bulan. Untuk kondisi bahan baku C, dengan menggunakan metode loading load for load dengan lead time 1 bulan. Dan untuk kondisi bahan baku D, pencarian nilai loading menggunakan Fixed Periodic Requirement atau FPR menggunakan intuisi load 4 bulan dengan lead time 1 bulan. Yang pertama, di sini kita akan menghitung nilai netting atau kebutuhan bersih dari kondisi bahan baku D. Sebelumnya untuk kebutuhan kotor dari periode pertama hingga ke-8 sudah diketahui. Untuk jadwal penerimaan persediaan pun pada periode ketiga sebesar 20 sudah diketahui. Dan untuk persediaan di tangan sebesar 28. Jika pada periode pertama dibutuhkan 10 untuk kebutuhan kotor, maka persediaan di tangan pada periode pertama yaitu 28 dikurang 10, menjadi 18. Pada bulan 2 dibutuhkan sebesar 15, maka 18 dikurang 15 menjadi 3. Pada bulan ketiga, kebutuhan kotor terdapat 20, dan untuk jadwal persediaan ada 20, hingga persediaan di tangan masih 3. Untuk bulan keempat dibutuhkan sebesar 15, dengan persediaan tangan di 3, maka sisanya menjadi kebutuhan bersih menjadi 12. Pada bulan kelima dibutuhkan sebesar 28, karena persediaan di tangan tidak mencukupi, sehingga masuk ke dalam kebutuhan bersih senilai 28. Begitu seterusnya pada periode ke-6 hingga ke-8. Dan untuk rencana pemesanan itu sendiri telah ditentukan juga lead time pada soal yaitu 1 bulan hingga nilai 12, 28, 15, 20, dan 23 dimajukan 1 bulan sebelum periode yang ada di sini. Selanjutnya, menghitung nilai lot, di mana diketahui juga untuk perhitungan nilai lot ini menggunakan metode FPR atau Fixed Period Requirement, di mana metode ini merupakan pemesanan yang dilakukan dengan intuisi dengan jumlah kebutuhan bersih pada periode yang akan datang. Untuk intuisi yang ditetapkan sebesar 4 bulan, intuisi lotnya, maka dapat dihitung di sini untuk 4 bulan pertama. Kebutuhan bersih yang diperlukan hanya sebesar 12, maka ukuran lot untuk 4 bulan pertama sebesar 12. Dan untuk 4 bulan berikutnya, kebutuhan lot yang dibutuhkan sebesar 86, yaitu nilai penjumlahan dari periode kelima hingga ke-8, yaitu sebesar 86. Hingga persediaan pada periode pertama 12, periode kedua 12, 3 12, dan periode keempat 0, karena kebutuhan bersih yang diperlukan pada periode keempat 12,
Untuk persediaan ke bulan ke-5 58, persediaan bulan ke-6 43, persediaan ke-7 23, yaitu 43 dikurang 20, dan persediaan ke-8 yaitu 0. Yang kedua, untuk kondisi bahan baku B, di sini akan mencari nilai netting terlebih dahulu. Sebelumnya telah diketahui untuk kebutuhan kotor pada periode ketiga hingga ketujuh telah diketahui, dan untuk nilai jadwal penerimaan persediaan juga sudah diketahui untuk periode kedua 4 dan 6, yaitu 10, 10 dan 20, dan untuk persediaan di tangan sebesar 18. Jika pada periode pertama tidak dibutuhkan untuk kebutuhan kotor kosong, maka persediaan di tangan tetap 18. Pada periode kedua terjadi penambahan persediaan hingga persediaan menjadi 28, dan pada periode ketiga diperlukan sebesar 12, maka 28 dikurang 12 menjadi 16. Pada periode keempat dibutuhkan sebesar 28, dan terjadi penambahan persediaan sebesar 10, maka 28 dikurangi 26 masih bersisa 2 untuk kebutuhan bersih. Pada bulan kelima dibutuhkan 15, maka masuk ke dalam kebutuhan bersih sebesar 15 karena tidak ada persediaan tadi. Pada periode ke-6 dibutuhkan 20 dan terjadi penambahan persediaan 20 hingga persediaan menjadi 0. Dan pada bulan ke-7 dibutuhkan sebesar 23 hingga langsung masuk ke dalam kebutuhan bersih sebesar 23. Untuk nilai loading dari bahan baku B, diketahui untuk mencari nilai loading menggunakan metode FOQ di sini. Untuk kebutuhan bersih telah diketahui dari periode ketiga sampai ke-7, yaitu 12, 28, 15, 20, dan 23. Untuk metode FOQ ini sendiri yaitu dilakukan dengan intuisi, di mana telah diketahui intuisi pada soal bahan baku B ini sebesar 20. Maka pada periode pertama disediakan lot sebesar 20 hingga persediaan menjadi 20. Begitupun pada periode kedua. Pada periode ketiga diperlukan 12 hingga persediaan menjadi 8. Pada periode keempat dibutuhkan 28, maka 20 ditambah 28 dikurang 28 menjadi 0. Pada periode kelima dibutuhkan 15, maka disediakan kembali lot sebesar 20 hingga persediaan menjadi 5. Begitupun seterusnya hingga periode ketujuh. Selanjutnya menghitung nilai offsetting dan explosion pada bahan baku B, di mana untuk kebutuhan kotor, jadwal penerimaan persediaan, persediaan di tangan, dan kebutuhan bersih itu telah kita cari sebelumnya. Untuk offsetting dan explosion ini sendiri telah ditetapkan untuk lead time-nya yaitu 2 bulan. Maka tinggal memajukan nilai kebutuhan bersih sebesar 2 bulan sebelumnya, yaitu dari bulan keempat menjadi bulan kedua. Maka rencana pemesanan pada bahan baku B ini menjadi seperti berikut. Pada bulan kedua menjadi 2, bulan ketiga 15, dan bulan kelima menjadi 23. Yang ketiga yaitu untuk nilai netting atau kebutuhan bersih dari kondisi bahan baku A. Untuk kebutuhan kotor, diketahui dari rencana pemesanan dari bahan baku B, di mana pada soal untuk nilai A itu sama dengan 2 kali B. Maka untuk kebutuhan kotor pada periode kedua 4, periode ketiga 20, dan periode kelima 46 dari nilai ini sebelumnya. 2 kali dari nilai ini. Nah, untuk jadwal penerimaan persediaan telah diketahui pada soal yaitu 15 pada periode ketiga dan 20 pada periode ke-6, serta untuk
persediaan di tangan sebesar 22. Pada periode pertama tidak terdapat kebutuhan kotor, maka persediaan di tangan tetap 22. Pada periode kedua, terdapat kebutuhan yang diperlukan sebesar 4, maka persediaan menjadi 18. Pada periode ketiga terjadi penambahan persediaan 15, sehingga persediaan di tangan masih ada 3. Pada periode keempat tidak dibutuhkan apapun, maka persediaan di tangan masih 3. Pada periode kelima dibutuhkan sebesar 46. Nah, untuk persediaan di tangan hanya ada 3, maka masuk ke dalam kebutuhan bersih sebesar 43. Pada periode ke-6, ditambahkan kembali persediaan 20, hingga persediaan di tangan 20. Untuk pencarian nilai loading pada bahan baku A ini, diketahui pada soal untuk mencarinya itu menggunakan rumus IOQ, yaitu Economic Order Quantity. Sebelumnya kan untuk kebutuhan bersih itu telah diketahui sebesar 43, yang ada hanya pada periode ke-5. Untuk metode IOQ ini, kita harus mencari nilai lot terlebih dahulu menggunakan rumus. Dapat dilihat di sini rumusnya itu akar 2 dk per H. Maka akar 2 dikali 43 dikali 2000 per 2500 sama dengan akar 68,8 menjadi 82, yang dibulatkan menjadi 9 lot. Nah, pada periode pertama disediakan lot sebesar 9 hingga persediaan masih 9, begitupun hingga periode ke-4 karena tidak terdapat kebutuhan yang diperlukan. Nah, pada bulan kelima ini dibutuhkan sebesar 43, maka disediakan kembali lot sebesar 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 dan 9 yang sebelumnya untuk mencukupi dari kebutuhan yang diperlukan, hingga persediaan masih tetap menjadi 2, di mana 45 dikurang 43 itu 2. Selanjutnya untuk nilai offsetting dan explosion pada bahan baku A telah diketahui untuk kebutuhan kotor pada periode ketiga 4, periode keempat 30, dan periode keenam 46, dan untuk penerimaan persediaan pada periode ketiga 15 dan periode ke-6 20, dan diketahui juga persediaan di tangan sebesar 22. Pada periode pertama dan kedua tidak terjadi kebutuhan yang diperlukan hingga persediaan masih menjadi 22. Pada periode ketiga dibutuhkan sebesar 4 dan ditambahkan persediaan sebesar 15. Maka persediaan di tangan masih tersedia 33. Pada periode keempat dibutuhkan sebesar 30, maka 33 dikurang 30, untuk kebutuhan bersih masih ada 3. Dan pada bulan kelima untuk persediaan di tangan masih tetap 3. Pada bulan ke-6 dibutuhkan sebesar 46, ditambahkan kembali persediaan sebesar 20, karena tidak mencukupi maka masuk ke dalam kebutuhan bersih sebesar 23. Nah, untuk nilai offsetting dan explosion ini telah diketahui untuk lead time yaitu sebesar 1 bulan, maka rencana pemesanan di sini maju sebesar 1 bulan sebelum dari kebutuhan bersih yang diperlukan, yaitu pada bulan kelima sebesar 23. Untuk yang terakhir, perhitungan kondisi bahan baku C, di mana kebutuhan kotor telah didapatkan dari nilai 2 kali dari rencana pemesanan dari D, yaitu pada periode ketiga hingga ke-7, 24, 56, 30, 40, dan 46,
Dan diketahui juga untuk jadwal penerimaan persediaan pada bulan ketiga 8, bulan keempat 10, dan bulan keenam 20, hingga jika pada periode ketiga dibutuhkan sebesar 24 dan terjadi penambahan persediaan 8, maka kebutuhan bersih menjadi 16 karena tidak mencukupi. Pada periode keempat dibutuhkan sebesar 56, persediaan hanya 10, maka kebutuhan bersih menjadi 46. Pada bulan kelima dibutuhkan 30, tidak terdapat persediaan, maka kebutuhan bersih 30. Pada periode keenam dibutuhkan 40, terdapat persediaan 20, maka kebutuhan bersih menjadi 20. Dan pada periode ketujuh dibutuhkan 46 dan tidak terdapat persediaan, maka kebutuhan bersih senilai 46. Selanjutnya untuk mencari nilai loading pada bahan baku C menggunakan metode load for load di sini, di mana metode load for load itu sendiri merupakan pola kebutuhan yang berubah-ubah dan tidak teratur. Dan diusahakan atau harus untuk persediaan itu 0, maka tinggal disesuaikan saja untuk ukuran lotnya. Jika kebutuhan bersih pada periode ketiga sebesar 16, maka ukuran lot menyesuaikan dari kebutuhan bersih 16 hingga angka persediaan 0 yang diharapkan itu terpenuhi. Begitupun seterusnya dengan tujuan persediaan di sini menjadi 0. Selanjutnya untuk nilai offsetting dan explosion, diketahui juga di sini seperti tadi, kebutuhan kotor dan penerimaan persediaan. Dan untuk kebutuhan bersihnya tadi telah diketahui. Dan diketahui juga pada soal bahwa untuk lead time dari offsetting dan explosion ini sendiri yaitu 1 bulan. Maka tinggal kita memajukan 1 bulan sebelum dari kebutuhan bersih untuk rencana pemesanannya, yaitu dimulai dari bulan kedua. Baiklah, setelah tadi kita mencari nilai dari netting, loading, offsetting, dan explosion pada bahan baku A, B, C, serta produk D itu sendiri. Untuk kesimpulan, dari nomor 1 tadi dapat dilihat nilai netting pada bahan baku A sebesar 43 pada periode kelima. Berikut pada tabel, netting pada bahan baku B dapat dilihat juga sebesar 2 pada bulan keempat, 15 pada bulan kelima, dan 23 pada bulan ketujuh. Pada bahan baku C, netting yang didapatkan pada periode ketiga sampai ketujuh yaitu 16, 46, 30, 20, dan 46. Serta netting pada bahan baku D, periode keempat hingga ke-8, 12, 28, 15, 20, dan 23. Dengan rencana pemesanan itu, lead time yang ditetapkan 1 bulan sebelum dari periode kebutuhan bersih. Untuk selanjutnya berikut merupakan nilai loading. Untuk bahan baku A menggunakan metode EOQ, dapat dilihat pada tabel. Setelah dihitung, untuk load itu tadi setelah kita cari menjadi 9 untuk load. Dan untuk loading pada bahan baku B menggunakan metode FOQ dengan ukuran load yang sudah ditetapkan sebesar 20. Untuk loading pada bahan baku C menggunakan metode load for load, di mana metode ini merupakan metode yang memaksimalkan untuk jumlah persediaan itu 0, maka ukuran load disesuaikan dengan kebutuhan bersih yang ada.
Dan loading untuk bahan baku D ini menggunakan metode FPR, di mana untuk intuisi loading itu sebesar 4 bulan untuk jangka waktunya, di mana 4 bulan pertama di sini dapat dilihat hanya dibutuhkan sebesar 12, dan 4 bulan selanjutnya dibutuhkan sebesar 86, yaitu penjumlahan dari kebutuhan bersih 4 periode mendatang. Untuk nilai offsetting dan explosion pada bahan baku A, untuk lead time-nya itu 1 bulan sebelum kebutuhan bersih diperlukan, hingga dapat dilihat pada tabel. Untuk bahan baku B, untuk lead time-nya 2 bulan sebelum kebutuhan bersih diperlukan, dapat dilihat pada rencana pemesanan. Pada bahan baku C, 1 bulan untuk lead time-nya, dapat dilihat juga pada tabel ini, pada rencana pemesanan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.